Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 28 Juni 2025 merupakan peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria. Bacaan dibawakan oleh M.A. Nini Intri, Mazmur dilantunkan oleh Isabella, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur telah Kau berikan Bundamu sebagai Bunda kami semua. Pada hari ini kami memperingati hati Bunda Maria yang tak bernoda. Kami mau mendengarkan firman-Mu, dan semoga dengan pertolongan rahmat-Mu, kami dapat meneladani kesucian dan ketaatan imannya. Terpujilah nama-Mu yang kudus selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya, bab 61, ayat 9 sampai dengan ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Keturunan umatku akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucu mereka di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin pria yang mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Hatiku bersukaria karena Tuhan Juru Selamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dahulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anak
mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur untuk mendudukkannya di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Hatiku bersukaria karena Tuhan juru selamatku. Berbahagialah engkau, perawan Maria, sebab sabda Allah kau simpan dalam hati, kau renungkan dan kau resapkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat 51. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka,
mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu. Renungan dibawakan oleh Mary Melinda. Peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria adalah perayaan liturgi dalam Gereja Katolik yang dirayakan pada hari Sabtu setelah Hari Raya Hati Kudus Yesus. Melalui perayaan ini, kita mengenang kembali hati Bunda Maria yang suci dan bebas dari dosa, serta peranannya dalam karya keselamatan sebagai Bunda Allah dan Bunda Gereja. Ia memberikan hati dan hidupnya kepada kehendak Allah yang diungkapkan dalam ucapannya, "Fiat voluntas tua," jadilah menurut kehendak-Mu. Penyerahan penuh Bunda Maria kepada kehendak Allah tidaklah mudah, bahkan membawanya ke bawah kaki salib putranya. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan putranya hilang setelah merayakan Paskah di Yerusalem, dan baru ditemukan setelah dicari selama 3 hari. Saat ditegur, Bunda Maria menerima jawaban, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Bunda Maria tidak mengetahui makna dari perkataan putranya tersebut, tetapi ia menyadari sang putra bukanlah miliknya. Ia juga percaya bahwa Allah memiliki rencana dalam hidup anaknya yang hanya perlu dijalani dengan ketaatan yang merupakan manifestasi dari iman yang hidup. Kita dapat menarik benang merah dari seluruh bacaan pada hari ini, bahwa Allah Maha Kudus, Maha Kuasa, dan penuh belas kasih, serta mengharapkan ketaatan dan kesetiaan dari umatnya. Bacaan pertama hari ini ditulis oleh Nabi Yesaya, seorang yang diurapi Roh Allah. Ia berulang kali menegaskan bahwa Allah adalah yang Maha Kudus. Ia berharap agar bangsa Israel menyadari itu dan bertobat. Sebab tidak ada gunanya apabila mereka rajin mengadakan ritual tetapi tidak berhenti melakukan kejahatan. Ia menubuatkan pada suatu saat nanti, keturunan mereka akan terkenal di antara bangsa-bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Allah. Umatnya akan bersukaria, sebab ia akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Dalam Mazmur tanggapan, Hana, ibu dari Nabi Samuel, mengucapkan nyanyian pujian dengan penuh sukacita kepada Tuhan atas kebaikan dan kuasa-Nya. Kisah Hana memberikan kita teladan iman, ketekunan, dan kesetiaan dalam menghadapi pergumulan hidup dan menantikan janji Tuhan. Marilah kita memohon doa Bunda Maria agar dapat menjalani hidup dengan penuh ketaatan iman dan berserah penuh kepada kehendak Allah, terlebih di saat menghadapi kesulitan
tantangan, dan ketidakpastian, kita percaya bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah berdoa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.